Salat hajat adalah salat sunnah yang dilakukan ketika seseorang memiliki hajat atau keperluan yang mendesak dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang tepat untuk melaksanakan salat hajat sangat penting karena berkaitan dengan kehusyukan, ketenangan, dan harapan bahwa doa-doa kita akan dikabulkan. Berikut adalah waktu-waktu yang dianjurkan untuk melaksanakan salat hajat dan alasannya. Pertama, di tengah malam atau sepertiga malam terakhir. Waktu ini adalah salah satu waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pada sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan berkata, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Malam hari, terutama sepertiga malam terakhir, adalah waktu di mana suasana lebih tenang dan hening, sehingga kita dapat lebih khusyuk dalam berdoa dan beribadah. Kedua, setelah sholat fardu. Setelah melaksanakan sholat fardu, hati kita biasanya masih dalam keadaan khusyuk dan fokus pada ibadah. Ini adalah waktu yang baik untuk melanjutkan dengan sholat hajat. Berdoa setelah sholat fardu juga dianjurkan karena merupakan waktu yang diberkahi. Ketiga, ketika dalam keadaan tenang dan tidak tergesa-gesa. Sholat hajat memerlukan kehusyukan dan konsentrasi. Oleh karena itu, memilih waktu di mana kita bisa beribadah dengan tenang dan tanpa gangguan sangat penting agar doa-doa kita dapat dilakukan dengan sepenuh hati. Meskipun sholat hajat bisa dilakukan kapan saja ketika kita membutuhkan pertolongan Allah, ada beberapa waktu di mana melaksanakan sholat sunnah, termasuk sholat hajat, tidak dianjurkan atau dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan beberapa waktu tertentu di mana umat Islam dilarang melaksanakan sholat sunnah. Larangan ini didasarkan pada hadis-hadis yang sahih, yang menjelaskan tentang waktu-waktu yang dimakruhkan atau dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai larangan ini. Pertama, setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ada beberapa orang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang waktu sholat. Maka beliau bersabda, "Janganlah kalian melakukan sholat setelah subuh hingga matahari terbit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu ini adalah waktu di mana matahari sedang naik dari ufuk timur. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat pada waktu ini untuk mencegah perbuatan yang menyerupai penyembahan kepada matahari yang dilakukan oleh kaum pagan. Kedua, ketika matahari tepat di atas kepala, tengah hari. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ada 3 waktu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami melaksanakan sholat atau menguburkan mayat, ketika matahari sedang terbit hingga naik, ketika matahari tepat di atas kepala hingga condong, dan ketika matahari akan tenggelam hingga benar-benar tenggelam." Hadis riwayat Muslim. Pada saat matahari berada tepat di atas kepala, sekitar tengah hari, adalah waktu yang sangat singkat dan matahari berada pada titik tertingginya. Dilarang melaksanakan sholat pada waktu ini karena menyerupai penyembahan kepada matahari yang dilakukan oleh kaum pagan. Dan ketiga, setelah asar hingga matahari terbenam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada sholat setelah asar hingga matahari terbenam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu setelah asar hingga matahari terbenam juga merupakan waktu di mana kaum pagan menyembah matahari saat tenggelam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat pada waktu ini untuk mencegah perbuatan yang menyerupai ibadah kaum pagan.
Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan larangan ini dan bagaimana hal ini sebenarnya membawa kebaikan bagi kita semua? Pertama-tama, larangan ini sangat penting untuk menjaga kemurnian tauhid kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita melaksanakan sholat setelah subuh hingga matahari terbit, ketika matahari tepat di atas kepala, dan setelah asar hingga matahari terbenam. Larangan ini mencegah kita dari perbuatan yang menyerupai penyembahan matahari yang dilakukan oleh kaum pagan. Dengan menjauhi waktu-waktu tersebut, kita menegaskan bahwa ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak terkontaminasi oleh praktek-praktek penyembahan lain. Kedua, larangan ini juga membantu kita untuk lebih fokus pada salat wajib. Dengan tidak melaksanakan sholat sunnah pada waktu-waktu yang dilarang, kita dapat mengalokasikan waktu dan energi kita untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sholat wajib kita. Ini adalah momen untuk refleksi dan peningkatan spiritual yang mendalam. Ketiga, disiplin adalah kunci dalam menjalani kehidupan beragama. Dengan mengikuti panduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang waktu-waktu yang dilarang untuk sholat sunnah, kita belajar untuk menjadi lebih disiplin dalam menjalankan ibadah. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu dan menjalankan ibadah sesuai dengan sunnah, yang pada akhirnya membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Keempat, setiap aturan dan panduan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hikmah yang mendalam. Dengan mematuhi larangan ini, kita menunjukkan rasa hormat dan ketaatan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bentuk kecintaan kita kepada beliau dan upaya kita untuk mengikuti jejaknya dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam beribadah. Kelima, dengan mematuhi larangan ini, kita membuka pintu keberkahan dalam ibadah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat ketaatan kita dan insya Allah, Dia akan memberkahi usaha kita dalam menjalankan ibadah dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudariku, larangan melaksanakan sholat sunnah pada waktu-waktu tertentu bukanlah semata-mata pembatasan, melainkan sebuah panduan untuk menjaga kemurnian tauhid, meningkatkan kualitas ibadah, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita patuhi larangan ini dengan penuh keikhlasan dan keyakinan bahwa setiap aturan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk kebaikan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam setiap langkah dan ibadah kita.